Hai teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai recharge online pada hari ini. Tapi sebelum itu yuk kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Dari semula tak tertangkap dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk kembali kami mengikuti Tuhan recharge online pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kami kesempatan juga Tuhan untuk mendengarkan recharge online pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkati kami Tuhan. Berikanlah kami telinga yang dengar-dengar Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Berikanlah kami Tuhan hikmat-Mu Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang teman kami ini sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman Light Generation. Bakar. Yes. Ya, jadi hari ini kita akan sharing tentang bagaimana caranya hidup dalam visi dan misi Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau flashback lagi nih dari tema yang kemarin. Kemarin minggu lalu kita belajar tentang fondasi hidup, tentang dasar hidup, dimana dasar itu menentukan seberapa tinggi, seberapa kuat, seberapa kokoh bangunan yang dibangun di atasnya. Kalau dasarnya kokoh, pasti kualitas bangunan yang dibangun di atasnya pasti kualitasnya baik juga. Kok bisa Kak? Ya bisa, karena kokoh itu tidak mudah goyah, kokoh nggak mudah kegeser. Nah, setelah punya dasar, pasti ada sesuatu yang harus dibangun di atasnya dong. Nggak mungkin nih, kayak orang bangun rumah, cuma bangun fondasinya aja, tapi tanpa membangun bangunannya. Buat apa? Percuma buang-buang uang kan. Jadi, kalau dasar kita dari Kristus, pasti bangunan yang kita hasilkan pun juga sesuai Kristus, sesuai standarnya Kristus. Karena kita tahu nih apa yang jadi kehendaknya, kita tahu nih apa yang menjadi visi dan misinya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana caranya supaya kita tetap hidup di dalam kehendaknya? Gimana cara kita tetap hidup dan menghidupi visi dan misi yang Tuhan taruh di dalam hati kita? Ya, yang pertama, kita harus tahu dulu nih, we are created for a purpose. Jadi teman-teman harus tahu dulu, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita. Kenapa kita diciptakan, kayak gitu. Oke, kita buka dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10 dikatakan begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi teman-teman, aku mau ngingetin, kalau kita ini hidup di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita hidup pasti punya tujuan. Tuhan membentuk kita, Tuhan nyiptain kita pasti punya tujuan. Tuhan membentuk kita, Tuhan nyiptain kita itu unik dan spesifik teman-teman. Jadi nggak mungkin Tuhan nyiptain kita tuh sembarangan. Ya wis lah buat indah-indahan bumi aja, enggak kan? Pasti Tuhan tuh nyiptain kita karena kita punya tujuan. Kita hidup di dunia ini nggak bisa sendiri kan teman-teman. Kita butuh orang lain dan orang lain juga butuh kita. Banyak orang-orang di luar sana yang masih butuh kita. Banyak orang-orang di luar sana yang masih butuh jangkauan tangan kita. Maka itu saya bersyukur kalau teman-teman sudah tergabung di komunitas Light Generation ini. Loh, kenapa Kak? Iya, karena kita sudah menanamkan apa itu namanya discipleship, apa itu yang namanya pemuritan. Karena itu penting teman-teman, untuk membangun hidup kita, untuk kita sama-sama saling connected, saling terhubung. Karena kalau semisalnya kita ada masalah, kita nggak tahu harus lari kemana. Tapi ketika teman-teman sudah punya komunitas, pasti teman-teman bisa cerita ke teman-teman komunitas, bisa cerita ke kakak-kakak mentor, dan ya itu namanya pemuritan. Karena kita butuh orang lain, kita nggak bisa sendiri, dan orang lain pun juga perlu kita. Nah, yang kedua, coba tanya sama Tuhan. Kalian pernah nggak sekelibat berdoa, coba tanya begini, Tuhan apa sih yang Tuhan mau? Apa sih yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidupku? Apa yang harus aku lakukan dalam hidupku? Kalau
Kalau belum, coba ya di rumah kalian masing-masing saat ini berdoa, tanya sama Tuhan. Saya mau ngingetin, saya mau bilang kalau visi yang dari Tuhan pasti disertai sama penyertaan Tuhan. Visi yang dari Tuhan disertai oleh penyediaan Tuhan. Kok bisa Kak? Bisa. Ini kakak mau sharing sih. Dulu waktu zaman kuliah, aku tergerak untuk memberkati tukang-tukang becak di sekitarku, tukang becak yang ada di sekitar tempat kuliahku dulu. Nah, teman-teman tahu sendirilah, sangu anak kuliahan itu berapa sih, ya kan? Yang pernah kuliah pasti mengalami. Nah, tapi pada saat itu memang aku menyisihkan sebagian, nggak banyak. Tapi ketika aku membagikan itu, mulai membagikan ke mereka satu persatu, rasanya itu benar-benar beda. Rasanya itu benar-benar luar biasa, sukacitanya itu melampaui segala hal lah, ya kan? Jadi pada saat itu nggak khawatir gimana nanti seminggu ke depan mau makan apa, kan uangnya udah dipakai buat memberkati tukang-tukang becak, nggak mikir itu sama sekali. Tapi Tuhan itu benar-benar detail, Tuhan itu benar-benar tahu apa yang menjadi kebutuhannya kita. Jadi pas besoknya uangku kan tinggal dikit lah, tapi Tuhan tuh benar-benar luar biasa caranya dia bekerja itu. Waktu itu kan kepingin beli makan, cuma aku nunda-nunda, wes nanti aja lah gitu. Ternyata ada yang memberkati aku lewat temanku, dikasih makan teman-teman. Itu tuh hal yang simpel, tapi Tuhan tuh tahu lah, Tuhan tuh pasti mencukupi. Ketika kita hidup di dalam visinya, ketika kita berjalan di dalam visinya, Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti memampukan. Nah, jadi teman-teman jangan sembarangan berjalan kalau teman-teman belum tahu apa yang menjadi kehendaknya. Mungkin teman-teman melakukan sesuatu nih, mungkin teman-teman lagi melakukan sesuatu hal yang baik, tapi itu sesuai kehendaknya enggak, sesuai yang Tuhan mau enggak? Jangan salah loh ya teman-teman. Nah, setelah kita tahu nih apa yang jadi kehendaknya Tuhan di dalam hidupnya kita, apalagi Kak yang harus kita lakuin? Yang ketiga, talk less, do more. Sekali lagi, yang ketiga, talk less, do more. Bicara sedikit, lakukan yang banyak. Kita kan tadi sudah tahu nih, kehendak Tuhan di dalam hidup kita itu apa. Jadi yang selanjutnya ya mau nggak mau kita harus melakukannya. Karena percuma kalau kita punya visi, Tuhan taruh di hati kita itu apa, kita nggak melakukannya, percuma. Itu lama-lama bisa dicabut loh dari hidup kalian. Visi itu bisa dicabut, diangkat sama Tuhan kalau kalian nggak melakukannya. Nah, nggak mau kan kalau sampai Tuhan itu cabut visi dan misinya dari hidup kalian. Buat apa? Jadi hidup kalian tuh lebih lebih maksimal, lebih ada rasanya lah, nggak flat aja. Nah, jadi teman-teman, ketika kita sudah punya visi dan misi Tuhan taruh apa di dalam hati kita coba lakukan itu. Karena percuma kalau kita tahu visi dan misinya tapi kita nggak melakukannya, atau kita melakukan sesuatu tapi ternyata itu nggak sesuai sama visi dan misinya, nggak sesuai sama kehendaknya. Jadinya kan kita berjalan ya udah gitu aja lah, kan nggak enak. Nah teman-teman, jadi apapun yang menjadi visi, apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kalian saat ini, coba itu renungkan, coba itu, Tuhan kalau memang ini visi dan misi yang Engkau taruh di dalam hatiku, Tuhan pasti memampukan, Tuhan pasti menyediakan. Amin. Mari kita berdoa teman-teman, kita akhiri sharing kita malam ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk berkat-Mu malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh mendengar isi hati-Mu, kami boleh memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai setiap kami masing-masing hari ini Tuhan.
Engkau taruh Tuhan visi dan misimu Tuhan. Engkau taruh Tuhan telinga yang mendengar, telinga yang dengar-dengar akan Engkau. Taruh atas setiap kami masing-masing Tuhan. Buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami gak mau berjalan dengan keinginan kami sendiri Tuhan, tapi kami mau berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan kami berjalan melangkah menghidupi visi dan misi-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan masa depan kami ke dalam tangan-Mu, sungguh masa depan yang penuh pengharapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.